Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini di saat kita enaknya istirahat, apalagi pada libur gitu. Namun kita masih bisa untuk menyempatkan diri untuk bersama-sama mengkaji, memperhatikan hal-hal yang berkaitan yang barangkali dari sisi kesempatan sebagian besar daripada ikhwatul iman mungkin akan berpikir, ini lagi istirahat, tapi gampangnya badai maut ke dengan ada nyara kamu kudu ki ayeuna gitu. Sebab setelah kita memahami satu ilmu yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dilakukan oleh kita kapan saja, namun dari sisi menuntut ilmunya pahala sudah datang. Artinya pahala sudah didapatkan oleh kita. Ya, diantaranya adalah yang terkait dengan ibadah haji. Dalam hal ini pimpinan cabang Persatuan Islam juga Persisti Balianda, kita mencoba bekerja sama untuk melaksanakan program yang mana program ini merupakan program untuk membekali bukan hanya orang yang akan berangkat, tapi bagi mereka gitu, yang perlu untuk kita bekali. Sebab banyak orang yang menganggap bahwa orang-orang Persatuan Islam disparahan. Jangan sampai nanti ketika orang bertanya kepada kita, luka dimana, tak itu. Nah, makanya terkait dengan ilmu manasik ini tentu saja perlu untuk kita kenali. Jangan sampai nanti pada saatnya kita akan berangkat kita mendadak, maka diajar lagi ngadadak, ibadah haji irit lagi ngadadak, maka pohon lagi ngadadak. Jadi gitu, jangankan Pak yang maaf ya, jangankan orang yang memang dadakan pada saat mau berangkat, yang sudah terbiasa saja kadang-kadang ketika lupa hingga kepada kita itu memang tidak bisa ditolong. Sehingga suatu saat ketika saya membawa jamaah, saat melihat Ka'bah saya terdiam gitu ya. Bahkan ada asatidz yang lain yang kebetulan sama-sama berangkat juga terdiam. Jamaah di belakang tanya, ya, Ustaz macam naon dia kayak gitu. Saya jawab, tongkol ibu ambil bohong. Bagaimana Ustaz mengajarkan ini ada kesalilan mengajarkan bakal dia selalu ingat saat itu Allah gitu, menutup ingatan kita tentang hal itu sehingga apa yang biasa kita ajarkan itu lupa. Akhirnya ada orang, ada ibu-ibu, Munte antas salam cena non lamun etang macana teh Allahumma zid. Saya katakan sok atuh Bu, ibu yang mimpinnya sakitu we inget nage ibu gitu. Masih untung keneh ibu mah ingat sing abdi mah pokok sama sekali. Nah itu barangkali ya. Nah ibu dan bapak yang Allah muliakan, kita mencoba untuk mengundang ikhwatu iman yang mungkin nanti akan secara rutin membimbing gitu kan anak-anak kita
atau juga ikut serta dalam praktik manasik yang biasa dilakukan, itu persistri biasanya. Sehingga tahun kemarin, 2 tahun ke belakang, Balai Endah kewalahan, Bu. Karena jumlah peserta dari Balai Endah itu persistri mana ya? Berapa, Bu? Kita dari Balai Endah saja hampir 1.200 yang saya tahu. Mau no kacatet, canu ngilu ngadadak, gitu kan? Gitu. Akhirnya yang membimbingnya kewalahan kita. Kenapa? Bukan berarti tidak mau yang lainnya, karena keterbatasan pengetahuan tentang ilmu yang satu ini. Nah, makanya kami berharap nanti ikhwatul iman, baik persis, persistri, pemuda-pemudi ataupun gitu kan, para asatid bisa nanti bersinergi untuk bersama-sama mendampingi dalam pelaksanaan manasik, praktek manasik. Nah, sebetulnya singkat, sudah saya coba bikin makalahnya sesingkat mungkin, urutan yang akan dikerjakan di umroh, di haji yang mana, gitu kan. Nah, makanya nanti yang kira-kira tidak rumit kita coba selintas saja. Nah, hanya yang perlu kita ketahui nanti, umumnya orang mengetahui ibadah haji teh kitu we. Seperti yang telah dilakukan mungkin oleh orang tua kita, saudara kita, adik atau kakak kita yang sudah terlebih dahulu takdir Allah itu menghampirinya. Yang disebut ibadah haji itu, Pak, Bu, ini jenisnya ada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiran, dan ada haji tamattu. Kalau haji ifrad itu 1 kali berangkat, 1 ibadah haji saja, disebut lagi ifrad, nyorangan itu. Nah, sedangkan haji qiran dan haji tamattu ini adalah ibadah yang 1 kali berangkat 2, ya umroh, ya haji. Nah, hanya nanti bedanya ifrad haji tamattu ini bagi orang di luar penduduk kota Mekah itu pilihan. Mau yang mana silahkan. Cuman yang afdolu itu ifrad, gitu kan? Yang afdolu itu ifrad. Sedangkan bagi penduduk Mekah itu wajib ifrad, tidak ada pilihan. Makanya nanti kalau ibu punya saudara di sana, berangkatnya bukan pada bulan haji, Ramadan misalkan, tidak pulang dulu, melaksanakan saja, nunggu ibadah haji. Nanti ibadah hajinya mau ibadah haji yang mana? Sebab keberadaan kita di satu tempat itu akan menentukan. Nah, tentu itu harus perlu kajian khusus. Hanya yang jelas 3 kaifiat ibadah haji ini bisa dikerjakan oleh kita, mau yang ifrad, qiran, atau tamattu. Nah, umumnya yang kita kerjakan termasuk yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Persatuan Islam bidang garapan haji itu haji tamattu. Bukan berarti yang 2 tidak bisa, tapi kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya memang agak berat. Kenapa? Kalau haji ifrad itu bagi mereka yang sudah umroh, sehingga nanti pada saat dia berangkat haji we hungkul teu umroh deui. Artinya langsung tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Dan tidak wajib menyembelih. Gitu kan? Tidak ada ketentuan harus menyembelih. Sedangkan haji qiran dan haji tamattu ini adalah 2 pilihan. 1 kali berangkat 2 ibadah. Bedanya, kalau haji qiran itu sembelihan yang nanti wajib, tamattu juga sama, wajib menyembelih. Bedanya, kalau haji tamattu menyembelihnya membeli nanti di sana, kalau haji qiran itu sembelihannya membawa
atau membeli sebelum mikot. Jadi kalau kita nanti mikotnya di Yalamlam atau Kornal Manazil, nah sebelum sampai di sana meser heula domba, silakan. Atau lamun urang ti dieu loba bu ngukut domba, makal we ti lembur mangga teu dica. Ngan nu jadi persoalan cing nyieun pasporna kudu ka mana gitu. Can dina pesawat yang diuk dihareup di wah rieuh. Gitu. Nah, jadi wajib menyembelih haji, bedanya yang tadi. Kemudian kalau haji qiron itu di pelaksanaannya tidak ada jeda. Datang umroh, setelah selesai umroh tidak dijeda dulu, tidak tahallul. Terus saja berihram. Bapak pakai kain ihram, ibu juga dengan pakaian yang tidak diperbolehkan hanya dua, kaos tangan dan cadar. Ibu-ibu lebih mudah, bapak-bapak. Baru nanti boleh diganti itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sedangkan tamattu ini cenderung lebih ringan dari sisi pelaksanaannya. Makanya umumnya jamaah Persatuan Islam bahkan diinstruksikannya tamattu sesuai namanya. Tamattu itu kan senang-senang, ya kan? Ya? Nah, tangi makan turu katanya. Cuman wis mangan ora udut enak wajib gitu. Nah, jadi haji tamattu ini 1 kali berangkat 2 ibadah. Gitu. Kemudian dilaksanakannya pada bulan haji. Bulan haji teh yang mana, Bu? Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Gitu. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada yang mengatakan sampai tanggal 10. Nah, kemudian makanya nanti di haji tamattu ini ada jeda. Selesai umroh, tahallul, baru nanti berihram lagi pada saat tanggal 8 Zulhijjah. Jadi jedanya banyak. Biasanya kita itu kalau jamaah haji Persatuan Islam ambil gelombang kedua, maka dari selesai umroh ke haji itu umumnya minimal 10 hari. Jadi lamun qiron kabayang Bu make ihram sapopoe gitu kan, ya tidak persoalan gitu kan, salamar ka luhur salamar ka handap bapak dan di ditu mah loba nu kitu nyangkana teh anyar datang we gitu, padahal tidak. Nah itu ya, jadi perlu diingat bukan harus tamattu, tapi tamattu adalah pilihan bagi kita yang lebih mewakili baik dari pelaksanaan atau dari kemudahan. Dari sisi pelaksanaan bisa 2 ibadah, ya umroh, ya haji. Dari sisi kaifiat pelaksanaan lebih ringan, setelah umroh ada jeda waktu kosong di sana. Kemudian dari sisi yang terkait dengan menyembelih tidak mesti bawa di sini, bawa uangnya beli di sana. Jadi lebih mudah. Nah makanya ibadah haji yang kita laksanakan dan gitu akan kita pelajari itu adalah haji tamattu. Yang disebut dengan tamattu itu adalah dari sisi pelaksanaannya mendahulukan ibadah umroh sebelum haji. Jadi mendahulukan ibadah umroh sebelum haji. Kalau ibadah umroh dibelakangkan itu yang tidak ada. Tapi umumnya Bu ya nanti ibu bapak kalau melihat saudara-saudara kita banyak yang diakali. Satu, supaya tidak menyembelih. Yang kedua, 2 nana cenah tetap bisa dilaksanakan. Makanya haji saja dulu ifrad. Selesai haji nanti umroh bolak-balik. Itu disebutnya ifrad, tapi sejauh ini saya belum menemukan dalil yang pelaksanaan seperti itu. Jadi tamattu mah
mendahulukan ibadah umroh sebelum pelaksanaan ibadah haji. Nah, makanya nanti dalam pelaksanaannya yang disebut dengan ibadah umroh itu, sebetulnya ibadah umroh ini adalah ibadah yang dari sisi pelaksanaannya bisa kapan saja. Bade iraha we Bu. Harinya tidak ditentukan, jamnya tidak ditentukan, bulannya juga tidak ditentukan. Tapi ketika umroh sudah masuk dalam pekerjaan haji yang disebut tamattu, nah maka dari sisi pelaksanaannya harus dikerjakan di bulan haji sebelum pelaksanaan ibadah haji. Makanya datang ke sana umroh, selesai umroh baru melaksanakan ibadah haji. Simple ibadah umroh itu. Satu, ihlal ihram. Yang kedua adalah tawaf dan sholat di makom Ibrahim. Yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Dan yang keempat tahallul. Sudah selesai. Jadi dari sisi pelaksanaannya selain ihlal ihram ini, yang tiga ke bawah itu pengerjaannya semuanya di seputar Masjidil Haram. Dan waktu pelaksanaannya paling lama sekitar 4 jam. Sudah selesai. Jadi umroh mah simpel gitu kan. Tawaf, sa'i, tahallul itu paling lama 4 jam. Kalau yang kondisi penuh itu, tapi kalau kondisi dalam keadaan lengang, ukuran ya usia seperti saya itu 2 jam, 2 jam setengah paling lama sudah selesai. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, yang pertama yang dilaksanakan ihlal ihram. Nah, jadi nanti untuk para pendamping, terutama untuk putra-putri kita, ini yang perlu untuk dipahami urutannya. Ya. Ihlal ihram yang pertama dilaksanakan di miqat makani, tempat yang telah ditentukan. Nah, kalau bagi kita itu, kenapa saya katakan menjelang mendarat di Bandara Jeddah? Sebab untuk orang-orang yang Quran Sunnah, jangan sekali-kali turun di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu 2 kemungkinan, mungkin lewat, mungkin tidak. Ke miqat. Lewat ataupun tidak, turun di Madinah tidak akan ada pengumuman dan pemberitahuan. Tapi kalau di Jeddah wajib pilot itu, sekalipun pilotnya bukan muslim, jika dia tidak mengumumkan, kita laporkan, dia bisa dipecat dan dihukum. Itu sudah aturan internasional. 3 kali ngumumkan nanti Bu, 30 menit sebelum, 15 menit sebelum, dan pada saat ada di miqat. Itu wajib. Itu. Nah, jadi saya asumsikan kita adanya di Jeddah. Makanya biasanya pesawat paling lama 20 menit, paling lambat 15-10 menit sebelum mendarat itu ada di atas wilayah miqat atau tempat yang ditentukan oleh Nabi. Nah, yang mana tempatnya? Nanti maaf, ini saya ambil simpelnya. Saya dengan rekan-rekan dari Bidgar Haji, juga tim kajian online, sedang merancang membuat videonya Bu, gitu kan, sedang merancang, masih bikin skenarionya. Jadi kita tinggal buka saja, bisa di Jeddah dulu insya Allah. Jadi di dia naon kumaha carana, nah itu sedang kita olah, kita sedang ngumpulin bahan. Nah, nanti ketika berada di zona, bukan titik, awas kan, kalau hadisnya disebutkan satu, miqat itu Zulhulaifah. Yang kedua, Juffah. Yang ketiga, Qornal Manazil. Dan yang keempat, itu adalah Yalamlam. Nah,
bagi orang yang ada di tempat disebut ini, orang sana mulainya dari keluar rumahnya. Jadi keluar bumi bae bismillah langsung memulai ihlal ihram atau sok disebutna niat umroh atau niat haji. Tapi bagi bukan penduduk di sana, hadisnya kan begitu. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Tempat-tempat itu bagi mereka yang ada di sana dan bagi orang yang bukan penduduk di sana tapi lewat ke sana. Jadi mun batasan teh mah batasan Pak Bu dari tiap penjuru pintu masuk. Ti kulon, ti kidul, ti kaler, ti wetan itu ada. Dari mana kita masuk? Lewat salah satu tempat mulai di sana. Nah, yang dibaca di tempat itu adalah membaca labbaika Allahumma labbaika Allahumma mun hajjan kumaha kengeng teh lamun labbaika Allahumma hajjan nah entong nanti tanya kita mau apa. Widai kanu tadi Bu haji nu tilu. Mau haji ifrad, kiron atau tamattu. Kalau mau kiron dan tamat, kalau mau tamattu berarti umroh dulu. Yang dipisah nanti, makanya labbaika Allahumma mun bade haji ifrad labbaika Allahumma hajjan. Lamun bade hajina haji kiron labbaika Allahumma umratan wa hajjan atau labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Tapi karena kita sedang membahas tamattu, jadi jangan begini nanti. Abdi mah rek labbaika Allahumma hajjan. Oh enggak boleh. Dia tidak tanya dulu kenapa baca itu. Nah ini yang barangkali selama ini termasuk dalam hal yang berkaitan dengan penataran manasik tidak pernah disampaikan. Makanya engke mun aya nu maca kitu, nah bet kitu macana. Padahal kita tidak tahu dia sedang dan akan melaksanakan apa. Nah, karena kita sedang membahas tamattu, maka doanya itu labbaika Allahumma atau labbaika umrotan. Tapi tong duanana hiji we. Mun teu luhur nu handap. Gitu. Disebut nage atau ari atau mah pilihan. Mun kieu mah labbaika Allahumma umratan dan atau dan gitu. Baru itu bersama-sama. Nah, kemudian setelah itu berarti kita sudah mulai masuk disebat nage ihlal ihram. Sabar urang nutos ihram Bu. Cing ngacung nutos ihram. Nutos ihram cung. Ngacung we Pak Bu. Wios. Teh abdi hoyong ngukur engke ongkosaneun sabaraha urang gitu. Cing ngacung nutos kantos ihram. Anu teu acan saha? Ibu masuk ngarobah pertanyaan. Anu teu acan sakumaha cing ngacung? Ain Bu, berat ya tugas cabang. Persis pemuda-pemudi. Lamun ibu yang hareup ngiblat tuluy takbir naon? Takbiratul. Jadi tara salat gitu. Cing partarosana tadi ari nutos ihram saha? Nyebutkeun umrah teh? Nyebutkeun haji teh? Jadi lain salah sim kuring salah matak berat lamun aya nu can kungsi ihram salat ge tara meureun. Ari ihram teh dakhala fil harami, masuk dalam suasana yang diharamkan, yang tadinya halal dan boleh sekarang tidak boleh. Makanya ketika bapak dan ibu takbiratul ihram, takbir yang menandakan suasana yang diharamkan,
yang tadinya boleh bicara, boleh ngobrol, geus Allahu Akbar mah bisa bicara, bisa ngobrol teu? Kupingkeun patarwasana atuh. Berarti lamun takbiratul ihram sudah dibacakan, Bapak Ibu bisa bicara, bisa ngobrol tidak? Bisa, boleh tidak? Tah gitu. Nah, makanya yang tadinya boleh dikerjakan menjadi terlarang. Jadi ketika sudah labbaik Allahumma umratan, nah itu sudah masuk suasana yang diharamkan. Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang nanti kita lihat apa larangannya. Tah Bu, dina praktek teh nuku urang sok dipidamel boh ngaping barudak, atau kita yang dewasa melakukan, ternyata kadang-kadang pekerjaan yang tidak boleh dilakukan itu terlakukan. Dan itu jarang yang mengingatkan. Apalagi dalam praktek, karena seolah-olah ini main-main. Wah, ada yang mangan ukur simulasi gitu kan. Hanya sekedar untuk melatih. Kalau dilatihnya saja sudah begitu, nantinya bagaimana? Ini geuleuh cenah ningali si ibu itunya meridang-dang naik latihan gitu. Padahal itu termasuk yang dilarang. Nah, makanya ketika sudah labbaik Allahumma umratan, kenapa Allah menganjurkan untuk dilanjutkan dengan bacaan talbiyah berulang-ulang. Baru nanti berhenti itu ketika Bapak Ibu mau memulai tawaf kudum. Jadi terus saja dibaca Bu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu. Nah, kita coba lah ya. Mulai dari talbiyah, ihlal ihram, terus talbiyah satu kali saja. Maka labbaik Allahumma umratan, sok Bu. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karek sabaraha jelema geus kieu, apalagi pada saatnya. Nah, makanya di sini kenapa mengungkapkannya dengan ungkapan labbaik. Labbaik itu adalah jawaban untuk orang-orang Arab itu ketika dipanggil oleh yang dihormati. Kalau ayahnya memanggil, nah, ya gulam ta'al inta, labbaik ya buya, gitu. Itu paling hormat. Jadi baik biasanya gitu, ta'al inta, baik gitu. Itu teh hormat Bu. Apalagi yang memanggil Allah. Tentu kalimat ini kalimat yang paling dihormati, diungkapkan, yang ada selain ini belum ada. Nah, makanya wajar kalau ungkapannya labbaik. Nah, jadi nanti di mikot makani itu kita melakukan pekerjaan ini. Nah, setelah gitu kan mengucapkan kalimat ini, maka ada larangan-larangan, gitu kan. Nah, di mana larangan-larangan ini, gitu ya. Mohon maaf, saya tidak masukkan di sini karena untuk meringkas. Pertama, bagi laki-laki itu nanti pada saat melaksanakan pekerjaan itu berihram dengan cara intiba, ya, inti untuk tawaf kudum. Jadi pada saat mengucapkan ini, laki-laki sudah menggunakan selembar ke atas, selembar ke bawah, tidak lebih, tidak kurang.
Untuk perempuan seperti biasa, kecuali dilarang pakai kaos tangan ataupun cadar. Anjing enak musuh maskernya. Pertanyaannya, ari masker cadar sanes? Ngan mun cadar tah siga masker berfungsinya. Makanya tanyakan kepada orang yang ahli, ari masker itu adalah sejenis cadar atau bukan? Ternyata bukan. Jadi masker itu adalah fungsinya untuk menutup mulut dan hidung dari debu. Ngan salah we irung jeung bahamna aya dina muka gitu. Mata ka dieu nutupanna gitu. Nah itu ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, jadi pakaian yang tidak boleh itu. Kemudian juga ada hal yang pokok yang 3 sajalah. Tidak boleh fusuk, tidak boleh rofas, tidak boleh jidal. Tidak boleh berbicara kotor, ya. Tidak boleh jidal, mencek urang Sunda mah pacental-cental, pasea, berkelahi. Makanya kalau yang lain saya kira banyak orang itu ingat, Bu. Apa? Ingat jangan pakai penutup muka, ingat jangan pakai kaos tangan, harus pakai kain ikrom laki-laki. Itu umumnya ingat, tapi nutilu ieu mah kadang-kadang poho. Kenapa? Kan karena yang 3 ini kan pekerjaan ya. Mun pagawean teh ngomongna gitu sanes ngomongkeun. Jadi tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bohong, tidak boleh berkelahi. Nah, daripada bicara yang tidak baik bisa merusak ihram, makanya Allah melalui Rasulnya memerintahkan untuk bertalbiyah. Itu. Nah, kemudian pekerjaan yang kedua tawaf kudum. Tawaf kudum ini nanti dilakukannya di seputar Masjidil Haram. Nah, maka dalam pelaksanaannya bagi laki-laki itu memakai ihramnya itu dengan cara intiba, pundak sebelah kanan itu terbuka. Jadi ulah aya siga nu tibalik pan ayanya nu make tibalik gitu. Itu. Apakah editan atau tidak itu mah terserah lah gitu. Jadi jangan sampai terbalik memakai kain ihram itu. Bukan wajib, tapi afdol. Silahkan saja dalam suasana dingin tidak menjadi persoalan. Kemudian nanti masuknya dari babu salam atau babu Bani Syaibah. Ya, ini satu pintu 2 nama. Gitu. Cuman sekarang dipisah Pak, babu salam, babu Bani Syaibah. Gitu. Atau pintu lain yang paling mudah dari arah kita masuk. Jadi kalau menina praktek sebetulnya kudu masuk dari babu salam itu untuk kemudahan ketertiban di kita. Di sana mah dari pintu mana saja yang lebih dekat gitu. Tidak perlu mencari babu salam. Karena babu salam atau babu Syaibah ini kebetulan saja Nabi berhenti di sana, maka masuk ke sana. Yang dalam bahasa agama sok disebut nate tapaul. Tapaul teh nurut buat gitu, Bu. Nurut buat. Sugan we tah gitu kalau orang Sunda itu. Kemudian sambil membaca doa masuk ke masjid. Nah, ketika pertama kali, kenapa saya katakan ketika pertama kali? Sebab nanti bagi orang yang sedang umroh atau haji akan bolak-balik ke masjid. Jadi tidak setiap melihat Ka'bah membaca ini. Bacaan ini adanya pada prosesi ibadah umroh atau ibadah haji. Kalau di luar prosesi haji dan umroh, melihat Ka'bah ya tidak ada bacaan secara khusus. Nah, melihat Ka'bahnya ini kalau praktek di kita kan timimiti geus kaciri Ka'bah teh gitu nya. Sagala kaciri, Arafah kaciri. Nah, di tempatnya tidak demikian gitu. Jadi ketika masuk
setelah melihat baru kita membaca satu di antara dua doa yang tadi, yang ini. Mau yang pertama, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birr. Atau Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bis. Jadi diberitahu gitu. Jadi kita ada yang atas atau yang bawah gitu kan. Yang biasana nu ponok apalan mah nu handap. Cacakan ponok wae poho deui gitu. Komonuknya. Nah ini ya. Jadi setelah selesai barulah memulai prosesi yang disebut tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi, yang dimaksud mengelilingi Ka'bah, jumlahnya 7 putaran. Caranya Ka'bah ada di arah kiri, bagi pria 3 putaran awal lari-lari kecil atau yang disebut ramal, jogging dalam bahasa lebih dikenalnya. Nah, yang 7 putaran ini diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi kalau begini, ini Hajar Aswad, gitu ya. Nanti di sini rukun Yamani, ini rukun Aswadi. Jadi tiap ujungnya ada punya nama. Ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, dan ada rukun Aswadi. Disebut rukun Aswadi karena di pojoknya ada Hajar Aswad. Rukun itu juru, pojok, ya, arah gitu. Rukun Iraqi karena menghadap ke Irak. Rukun Syam menghadap ke Syam. Rukun Yamani menghadap ke arah Yaman, gitu. Nah, jadi itu memudahkan orang untuk mengenal arah. Jadi kalau ini Hajar Aswad berawal di sini, berakhir di sini, yang disebut 7. Jadi kalau start, itu kan, nanti dimulai dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Jadi dijuru boleh mengangkat tangan, isyarat, boleh meraba atau mencium, itu pilihan. Ya. Nah, nanti ketika berkeliling, setiap sampai di rukun Yamani boleh meraba. Rukun Yamani mah pokoknya gampil lah. Kalau ini rukun Aswadi kita mulai. Sebelum sampai ke sini ada pojok lagi, ini rukun Yamani. Nah kalau di sini boleh meraba, tidak ada membaca, nyabak we hunggul, gitu kan? Nah dari sini menuju ke sini yang disebut membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa kali? Sekali saja. Kenapa saya katakan 1 kali? Karena pada kenyataannya berjalan dari rukun Yamani ke rukun Aswadi itu, sekalipun pendek jaraknya, mungkin dari ujung sini sampai ujung sana, Pak. Tapi karena padatnya orang bisa 2, 3, 4 kali. Apalagi kalau jaraknya lebih jauh dari objek Ka'bah ini. Kan kalau di sini pendek ya. Tapi kalau ke sini lebih panjang lingkarannya. Makanya bisa 1 atau 2 kali dan seterusnya, tapi cukup dibaca 1 kali. Jadi setiap dari rukun Yamani ke Aswadi, Robbana atina fid dunya hasanah. Sampai lagi ke pojok ini, Bismillahi Allah, muter di sini berjalan Robbana atina dan seterusnya, sampai sini menghadap lagi Bismillah Allahu Akbar, putar terus sampai 7 putaran. Sehingga nanti kita membaca Robbana atina itu berapa kali? 7. Membaca Bismillah Allahu Akbar berapa kali? 8. Mimiti yang terakhir gitu. Nah jadi itu bedanya. Nah, barangkali ini sudah paham yang ini. Nah setelah itu pekerjaan selanjutnya adalah salat di Maqam Ibrahim.
Yang disebut makom Ibrahim itu adalah bukan makom dalam arti bahasa kita. Di orang mah makam teh kuburan. Makom itu adalah makomun, tempat berdiri. Jadi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, kan? Nah, sampai di sekitarnya tidak perlu harus tepat. Berada sekitar makom Ibrahim, maka nanti kita lihat gambarnya. Membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, baru salat 2 rakaat. Caranya makom Ibrahim itu ada antara kita yang sholat dengan Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, ini makom Ibrahim, ya. Posisinya begini, ya. Ini rukun Yamani, rukun Aswadi. Nah, di sini Pak, antara rukun Aswadi dengan rukun Iraqi, nah di sini adanya yang disebut dengan makom Ibrahim. Jadi gini. Kalau ini Hajar Aswad, di sini Pak posisinya, gitu, posisinya. Nah di bawahnya itu sumur Jam-Jam, gitu. Sekarang tidak terlihat, begini. Nah makanya nanti ketika sholat itu, posisi kita ada di sebelah sini. Nanti lihat bagaimana. Yang jelas jangan sejajar atau melewati makom Ibrahim. Salatnya munfarid, bacaanna dijaharkeun, gitu kan? Kayak dijahar teh tarik sanes. Bu. Kumaha? Jahar itu bukan keras, terdengar. Gitu. Paling gampang ieu mah salat numpang seringna kurang. Rakaat kahiji tidak boleh dirubah walaupun tahfidz Quran. Rakaat pertama beres Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua beres Fatihah Al-Ikhlas. Ini sudah baku, tidak boleh dirubah. Nah posisinya begini Pak, lihat. Ini makom Ibrahim, ya. Nah makanya sholatnya itu tidak boleh sejajar dengan makom Ibrahim atau di depannya, tapi harus di sini, di belakangnya, sehingga makom Ibrahim itu ada antara kita yang sholat dengan Ka'bah. Mau di mana? Mau di sini silakan, di sini, di sini. Yang jelas sholatnya menghadap Ka'bah, bukan ke makom Ibrahim. Ini hanya batasan. Nah, selesai saja setelah itu, kembali lagi ke arah Hajar Aswad. Balik lagi di lapangan, nanti teknisnya seperti apa kita lihat. Kembali menghadap ke arah Hajar Aswad. Bisa mencium, bisa meraba, bisa juga isyarat pilihan. Sama, yaitu membaca Bismillahi wallahu akbar. Selesai, kemudian yang selanjutnya sa'i yang dikerjakan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 balikan, bukan 7 putaran. Ya. Diawali di Safa, berakhir di Marwah, gitu. Nah ini kalau kita hitungannya begini Pak, berawal di Safa, berakhir di Marwah, ya. Makanya saya bikin seperti ini, bukan satu tapi menuju satu. Di sini 0. Makanya nanti di Safa itu pasti hitungannya genap. Pasti hitungannya genap. Sedangkan di Marwah hitungannya pasti ganjil. Keur aya di Safa sabaraha kuliling Pak? 3, salah. Mungkin kurang, mungkin lebih. Gitu kan? Nah, makanya di sini 0 menuju ke 1. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Di Marwah kembali lagi menuju 2 ke sini. Sampai di Safa 2. Kembali lagi menuju 3, menuju ke 4, menuju ke 5, menuju ke 6,
menuju ke 7. Makanya kalau di sini nanti 0, 2, 4, 6. Di sini 1, 3, 5, 7. Gitu saja. Kumaha lamun poho ieu teh 3 atawa 4 atawa 5 tingali we. Kalau ragunya 3, 4 ada di mana? Kalau ada di marwah berarti dia 4. Ya. Nyata cenah abdi teh asa 3 berarti karek 2 gitu we. Berarti karek 2. Kalau ragu yang 4 dengan 3. Nah, jadi kalau ragu hitungan nanti ambil yang kecil, Bu. Nusur guru urang mah geuningan dina kaidah usul mah al yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Ieu teh salat teh 2 tilu 2 tilu 2 tilu. 2. Kenapa? 3 itu hitungan baru. Ya. Sebab kalau sudah 2 itu pasti 3 tidak. Muntas 2 pasti 3. Cantang tuh. Wah, eureun. Ya. Tapi 2 mah yakin memeh 3. Nah, 2 itu yakin sebelum 3. Tapi kalau orang sudah 2 belum tentu 3. Makanya ketika sholat 2 tilu 2 tilu 2 pasti. Memeh 3 mah pasti 2. Gitu. Makanya nanti kalau bapak dan ibu sholatnya ketika sholat 2 tilu 2 tilu 2 sudah. Allahu Akbar geus rakaat batal henteu. Nah, batal tidak? Batal tidak? Hah? Batal tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Moal nyebut batal lamun teu yakin boga wudu. Nya. Batal tadi teh nya, da geus wudu batal henteu. Berarti boga wudu nu pokok mah. Sebab batal itu pekerjaan baru. Jadi lamun jalma geus wudu nyebutkeun batal henteu teh poho hitut henteu gitu. Hitut mah pagawean anyar. Oh gitu, Bu. Nah, jadi kalau bertanya batal tidak, tidak. Tapi lamun keur salat wudu henteu. Kan? Henteu eta mah gitu. Da wudu mah pagawean anyar. Oh gitu. Jadi yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Nah makanya kalau kerok hitungan ambil yang kecil. Nah apa yang dilakukan di tempat disebut Safa Marwah? Yang dilakukan saat atau ketika sampai yang pertama kali di Bukit Safa. Ada yang mengatakan sambil berjalan menjelang sampai, ada juga yang mengatakan sudah sampai. Dua-duanya bisa. Jadi saya tulis ketika sampai yang pertama, sama seperti Ka'bah tadi. Kenapa saya katakan pertama? Karena nanti akan kembali lagi ke sana. No tadi teh Abu nya ti Safa ka Marwah, balik deui ka Safa, ka Marwah ka Safa deui. Tidak setiap berada di Safa membaca Inna Safa wal Marwata min sya'a. Cukup nu pertama. Nah, selanjutnya setelah itu membaca doa yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Mun pan takbiran sok dianggo ieu teh. Ieu teh dina takbiran kudu sajen mah dibaca, Bu. Itu dina takbir Idul Adha, Idul Fitri gitu. Nah, ini ada 2 cara. Boleh membaca ini setelah beres baca doa yang ibu bapak kehendaki apa silakan saja. Pek we eta mah. Tidak ditentukan doana ngan ulah maca doa ka WC we.
Wah, udah cenah meunang ngadua we. Ada tapi kudu munasabah ngadua teh atuh Bu. Gitu kan? Dulu Allahumma inni a'udzubika minal hubusi gitu. Pan aya Bu nu nyanak, kenging cenah nyanak 75 doa Ustaz Abdullah. Mangga. Ngan kade ceng teh Bu pilihan ulah dibaca sagawaya gitu. Nah, pan aya di jarona ge hudang sare, dek sare gitu. Nu mana nu kudu dibaca teh gitu. Jadi setelah membaca sampai wahazamal ahzaba wahdah, sambung dengan doa yang kita inginkan. Beres, balikan deui. Allahu Akbar, Allah sampai wahazamal ahzaba wahdah, sambung deui doa yang kita mau. 2 kali. Ketiga kali baca lagi, sambung deui dengan doa yang kita inginkan. Atau yang kedua, baca ini 3 kali baru doa yang kita inginkan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Sakali balik deui, Allahu Akbar wa azamal balik deui 3 kali baru sambung dengan doa yang kita inginkan. Nah, cara yang kedua ini yang banyak dipakai oleh jamaah karena lebih mudah. Tapi cara yang tadi juga boleh. Di dalam berdoanya di sini, nah ini baru Bu, menhayang nyobaan ngangkat leungeun di dia. Justru di dia mah harus mengangkat tangan. Dina hadis nage sampai Nabi itu terlihat putih ketiaknya. Lain ngadoa kudu ka ciri kelek sanes. Menunjukkan mengangkat tangannya tinggi. Gitu kan? Kenapa terlihat ketiaknya putih? Kan? Nah hanya Bu, pan keur make ihram atuh. Ihramna teh ka dieu intiba ngangkat berarti ketiaknya terlihat. Lain kudu ka ciri kelek lain gitu. Kudu di kieu-kieu teh kadah. Itu menunjukkan Nabi mengangkat tangannya tinggi, henteu kieu tapi ka luhur gitu. Ya. Jadi Allahu Akbar sampai wahazamal ahzaba wahdah. 3 balikan beres, tuluy we ngadoa yang kita mau tetap sambil mengangkat tangan. Ngadoana menghadap ke arah kiblat. Gitu. Nah, setelah itu baru turun ke Marwah. Di Marwah melakukan seperti di sofa. Nu mana? Nyaeta doa nu tadi Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 balikan. Makanya doa ini dibaca nanti dalam kumpulan doa yang khusus yang saya buat. Petunjuknya itu dibaca setiap berada di Safa dan Marwah. Sedangkan inna Safa wal Marwata mah sekali saja pada saat pertama datang ke Safa. Ari ieu mah setiap di Safa, setiap di Marwah dibaca seperti tadi. Nah, selesai di Safa turun menuju ke Bukit Marwah. Nah, nanti sampai di lampu hijau hingga lampu hijau berikut, laki-laki disunatkan berlari-lari kecil. Jadi aya nama katinggal di luhur, baheula mah dina tihang, aya nama di luhur. Sepanjang lampu itu hijau kita lari. Nah, jadi lari kecil di sana. Kemudian setelah sampai di Marwah, kerjakan seperti yang di Safa. Allahu Akbar 3 balikan dan doa kita disambung sesuai keperluan. Sampai yang ke-7 tadi di Marwah, kerjakan yang ketiga tahallul. Nah, tahallul. Tahallul itu artinya jadi halal. Kan kita sedang ihram. Dalam suasana yang kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dinyatakan sebagai larangan ihram. Makanya harus ada tahallulnya, menghalalkan hal itu. Namun, sekalipun gitu kan, sekalipun halal tetap yang 3 tadi mah tidak boleh. Ropas, pusuk, jidal. Ieu mah tong boroning keur ibadah, di luar ibadah gitu meunang. Jadi ulah kieu Bu,
Kesya cenah geus tahalul mun wani mah tah sanes kitu. Untung keur puasa ke geus buka wani mah sanes gitu. Jadi tahalul itu hanya memperbolehkan yang tadinya terlarang. Laki-laki boleh kembali pakaian seperti biasa, perempuan juga kembali boleh pakai kaos tangan, boleh memakai cadar. Yang disebut tahalul di sini adalah menghalalkan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan gitu. Caranya menggunting rambut boleh taksir, boleh tahlik. Taksir itu cukur sedikit, tahlik itu dicukur gundul bagi laki-laki. Bagi perempuan itu cukup dengan cara taksir. Nah, kenapa ada pilihan? Sebab bagi laki-laki itu nanti ada yang taksir dan tahlik itu dari sisi yang berkaitan dengan pahalanya beda. Nah, nanti dalam haji kita lihat. Nah, dengan selesainya sa'i dan ditutup dengan tahalul, selesai Bu yang disebut umroh. Ya. Makanya nanti rangkaian ibadah umroh itu seluruh larangan ihram kembali menjadi halal kecuali yang 3 tadi. Jadi umroh itu pertama ihlal ihram, kedua tawaf dan sholat di makom, ketiga sa'i, keempat tahallul. Dan semuanya kecuali ihlal ihram dikerjakan di seputar Masjidil Haram. Jadi waktunya relatif cepat gitu. Nah, itu barangkali terkait dengan ibadah umrohnya. Sebelum saya lanjutkan, kita jeda dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Sanes jadi ya gitu dinya. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan kaifiat. Sekedap Bu, Bapak mangga. Kayak dupi murang kali tos kena tuntutan teh acan. Tuh. Nu matak lamun murang kali salat di bawah umur teh acan balik kayak ganjaran mah. Kan? Anak di bawah umur belum balik salat dapat pahala tidak? Tidak ada tuntutan lagi eueuh. Yang ada tuntutan, yang ada pahala atau dosa. Ketika tidak ada tuntutan, tidak ada akibat. Makanya ketika dia melaksanakan pekerjaan yang hukumnya itu wajib, maka bagi anak itu hanya pembelajaran. Pahalanya orang tua yang mendidiknya, dia dapat pahala. Jadi apakah harus seperti itu? Kalau mau mendidik umroh ya harus seperti itu. Tapi lamun ngan ukur sakadar ieu budak teh eueuh nu ngasuh rek dibawa ini, beda persoalan kan, gitu kan. Makanya banyak anak-anak yang ikut memakai pakaian selayaknya orang dewasa. Makanya kenapa anak-anak TK itu, anak-anak diniyah, mungkin saja mereka dari usia belum balik. Tapi justru sejak dini inilah kita menanamkan kepada mereka tentang satu kewajiban ibadah umroh dan haji yang ada dalam agama, sehingga mereka ketika mendengar tidak kaget. Gitu pinten Pak. Mangga Bu. Ya.
bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka ada anjuran mandi besar, bersih dari hadas. Nah, ketika tawaf itu tidak ada persyaratan atau rukun yang mengharuskan bersih dari hadas. Namun mereka dianjurkan mempunyai wudhu bersih dari hadas saja ketika melaksanakan umroh, bukan kaitan dengan tawaf, tapi karena kaitan nanti mau sholat di makom. Jadi lamun keur tawaf datut terus itu kudu wudu dan tidak membatalkan. Ketika mau sholat di makom Ibrahim baru dia harus bersih dari hadas. Hadas kecil, hadas besar itu mah sholat. Makanya kenapa dianjurkan mandi besar itu gitu. Jadi tengah batalkeun Bu eta mah gitu. Tengah batalkeun tawafna. Dianjurkan punya wudhu teh karena mau sholat di makom Ibrahim itu. Jantan kesawian sih Ustaz satu acan tanggal oke. Teu naon, ngan ulah nuju sholat. Nuju sholat hitut pan batal eta mah gitu. Ada lagi yang lain? Terus Ustaz saparangkos umroh kan urang teh sok aya mangke tawaf deui oke aya waktos gitu saja. Kanggo istri wios misalnya teh Tidak ada ketentuan hanya untuk laki-laki. Mah nggak tenang naon. Yang tidak, justru sebelum melaksanakan umroh itu dianjurkan memakai wangian gitu. Tapi jangan wangi-wangian yang mengundang gitu. Lawan jenis, jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan mencolok gitu. Ya, mangga saya deui. Kalau tidak ada, kita lanjut, Bu. Gitu. Ya, baik. Nah, karena kita itu prakteknya ibadah haji tamattu, maka setelah umroh, pada waktunya nanti dilanjutkan dengan pekerjaan haji. Kalau pekerjaan umroh itu satu tempatnya, gitu kan? Pendek waktunya melaksanakan, tapi banyak bacaannya. Haji itu sedikit bacaannya, tapi banyak tempatnya. Gitu. Nah, yang akan dikerjakan dalam pekerjaan haji itu adalah dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, disebutnya Yaumut Tarwiyah, gitu, sampai tanggal 12 Zulhijjah atau sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sampai tanggal 12 nanti istilahnya nafar awal, kalau sampai 13 disebutnya nafar tsani. Dua-duanya tidak masalah. Nah, amalan dalam haji itu dari tanggal 8 sampai 12 atau 13 itu, pertama ihlal ihram haji, mabit atau bermalam di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, jumrah, tahallul, menyembelih al-hadyu, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Ini pekerjaannya. Nah, diagram perjalanannya begini Pak, Bu. Jadi tanggal 8 Zulhijjah setelah subuh biasanya ya menuju ke Mina. Kemudian nanti 9 menuju Arafah, 9 Zulhijjah menjelang 10 malam itu ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina selesai nanti ke Mekah lagi. Jadi tempatnya Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah itu
yang akan dilalui. Nah, tata cara pelaksanaan haji itu adalah tanggal 8 yang disebut Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu asal artinya memberi minum unta sekenyangnya, Bu. Jadi kalau sekarang mengisi kendaraan full tank. Ya, karena kan mau dipakai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13, 6 hari. Jadi diberi minum sekenyang-kenyangnya. Kenapa? Karena unta itu binatang yang bisa menampung air bersih dalam perutnya. Makanya kalau di padang pasir suka ada yang membawa unta dalam film-film yang kosong untuk membawa barang atau cadangan. Kalau kehabisan minum di perjalanan disembelih, ada kantung air yang sudah steril. Nah, jadi sudah bisa diminum. Makanya full tank ini ya. Nah, tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ibadah haji ini tanggal 8 ini kaitannya dengan waktu. Di mana prosesi ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah setelah sholat subuh. Di mana dimulainya? Nanti kita berada di mana? Kalau kita berada di Mekah berarti dimulai di Mekah. Sedangkan sekarang dengan aturan tertentu ada orang-orang sebelum tanggal 8 itu sudah berangkat ke Mina. Tidak masalah. Nanti mulainya selepas sholat subuh di mana? Di Mina. Sebab ada juga yang dari Madinah berangkat tanggal 7 malam, 8 malam langsung ke Mina, tidak ke Mekah. Itu yang haji ifrad biasanya atau henna plus. Jadi langsung ke Mina. Mulainya kapan? Yaitu tanggal 8 Zulhijjah ba'da sholat subuh. Jadi kalau dari Mekah kita berjalan, sholat subuh di perjalanan sebelum sampai Mina, di situ dimulainya. Nah, hanya jamaah Persatuan Islam biasanya ba'da subuh berangkat dari Mekah. Gitu. Dari Mekah, ba'da sholat subuh dari Mekah sudah di bis baru memulai ihram untuk haji. Yaitu labbaika Allahumma hajjan. Sama, Bu, berlaku lagi larangan ihram. Kemudian setelah itu talbiyah dibaca baru berhenti. Nanti tanggal 10 Zulhijjah setelah Jumratul Aqobah. Jadi selama 8, 9, 10 sebelum Aqobah itu bisa dibaca. Sama larangan ihram dan hikmahnya seperti tadi. Di Mina dari tanggal 8 sampai 9 pagi-pagi itu mabit. Mabit itu artinya mun dalam bahasa orang mengenong, Pak. Bermalam. Tidur tidak? Tidur tidak, Bu? Oh, ada yang begadang. Anak saya kalau kumpul dengan saudara-saudaranya begadang cenah euy, eta teh ngenong di ninina. Teu sare gitu kan, ari ngenong mah tidur dan tidaknya beda persoalan gitu. Bermalam itu belum tentu tidur, ngan biasana orang bermalam itu tidur. Jadi mabit di Mina dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 9 pagi-pagi. Kemudian yang ketiga tanggal 9 Zulhijjah disebutnya Yaumu Arafah. Ya. Karena bertepatan dengan orang wukuf. Di mana tanggal 9 ini yang disebut dengan prosesi wukuf itu dilaksanakan dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, dari mulai zuhur sampai maghrib. Nah, prosesinya seperti ini. Waktunya mulai zuhur sampai maghrib. Caranya khutbah dulu, khutbah Arafah, kemudian azan,
sholat duhur dan asar dijamak takdim dengan satu adzan 2 iqamah. Berdoa sesuai keperluan sambil mengangkat tangan dan menghadap ke arah kiblat. Doa yang dibaca apa? Silakan sesuai keperluan, tidak ditentukan, gitu kan? Di Arafah ini, gitu kan? Maka ibu dan bapak kalau bareng angkat belum bisa. Bisa kepanggil ngadu apa? Cek bapak matahari, pokoknya aku jadi. Jadi ibu mudah-mudahan tahu jadi, gitu. Lah curiga gitu. Cek bapak mah ulah waka meuli mobil meuli sawah heula gitu. Cek ibu mau waka meuli sawah we mau mobil heula dari saya gitu misalnya. Jadi bisa kadenge gitu ke ibu apa saya jadinya. Makanya kerikau. Nah nanti sampai maghrib, ba'da maghrib menuju ke Muzdalifah. Dan ini sudah masuk tanggal 10. Kenapa? Karena hitungan yang disebut dengan Hijriah itu begitu maghrib masuk berarti hari baru sudah datang. Makanya kalau ibu melahirkan yang satu menit sebelum maghrib, yang satu 5 menit setelah maghrib, harinya beda, akikahnya beda, gitu kan? Bilangnya semenit, nyata mau piranu mah beda. Gua duit seberapa? 1 juta kurang seberapa? Lainnya juta, 800, 80, 88 perak. Dia orang mah, kan gak usah 1 juta, bilang 100, lainnya 1 juta tuh. Saya 800 gitu. Maka kan ayahnya bu, ya mah digawe tenang karena saya mah hari itu kena 1 juta udah 750.000. Nyari 1 manis 1,5 juta kah gitu cina ambil gitu mah ya jutaan bisa kata sekarang juga lebih gede karena ya jutaan kalau cina goreng. Nah pada tanggal 10 Zulhijjah ini yang mana suka disebut Yaumun Nahar, ini ada beberapa pekerjaan yang kalau dalam buku sudah saya klasifikasikan gitu. Yang pertama mabit di Muzdalifah, yang kedua jumroh Aqobah, ketiga tahallul awal yaitu bercukur, keempat menyembelih, dan kelima tawaf ifadah atau suka disebut dengan tahallul sana. Nah, mabit di Muzdalifah itu dimulai sampai pagi-pagi. Kan keluar Arafah kita sudah masuk 10 gitu kan, sampai besoknya kita mabit di Muzdalifah dan hukumnya wajib gitu. Hukum mabit di Muzdalifah itu wajib, sedangkan kalau di Mina ini masih mending hukumnya sunnah, sedangkan di Muzdalifah wajib ini gitu. Nah nanti yang dilakukan saat mabit itu salat maghrib dan isya dijamak takhir dengan cara dikosor. Kemudian sebelum syuruk, artinya sebelum matahari terang, itu biasanya kalau di kita 1,5 jam kurang lebih sejak subuh dikumandangkan 1,5 jam ke depan itu syuruk. Kan di kalender sok kayaknya syuruk senang gitu. Nah sebelum meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina, maka kita dianjurkan berdoa sesuai keperluan sambil menghadap ke arah kiblat. Di mana? Di mana? Pokoknya di Muzdalifah. Yang di dalam bahasa Al-Quran disebutnya Masy'aril Haram. Nabi itu berdoa indal Masy'aril Haram. Di mana? Muzdalifah. Tapi orang berbondong-bondong itu untuk berada di Masjid Masy'aril Haram. Padahal masjid itu dibuat sebagai manzilul imam, tempat berhentinya imam. Jadi Nabi mabit di sana
kebetulan, bukan harus di sana, gitu kan? Jadi mabit di Muzdalifah. Ada yang terlewat ya? Yang tadi wukuf di Arafah, sudah ya. Nah kemudian setelah mabit di Muzdalifah, kita berangkat menuju ke Mina. Nah di Mina ini pada tanggal 10 dari duha sampai maghrib, maka kita melempar satu jumroh yang disebut Jumrotul Aqobah, di mana kita melempar yang disebut Jumroh Aqobah itu adalah pilar yang paling dekat ke arah Mekah, paling ujung kalau di Jamarah. Melemparnya dengan 7 batu, 7 kerikil gitu kan, disebut nate hasot dalam bahasa Quran mah, artinya kerikil, jangan terlalu besar gitu. Nu leutik we Pak mun di urang bade makal ti dieu mangga tiasa itu. Jika nu paragi akuarium geuninnya tuh ngareusi tah makal gitu. Setiap melempar diiringi dengan bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali lemparan. Yang mana nanti lemparan itu baru dihitung apabila 1 kena tiang atau pilarnya, atau yang kedua tidak kena tiang tapi masuk ke dalam kobaknya atau sumurnya. Karena nanti sumurnya itu begini Pak. Nah, jadi kalau kena pasti ke sini. Nanti pun kalau ke sini melempar jatuh, airnya turun ke bawah gitu. Nah, jadi kena mungkin mental keluar, tidak kena tapi masuk kobakan baru dihitung. Makanya melempar itu mun dina praktek di dia sok ningali asal belawang we gitu. Itu harus sesuai. Kira-kira belum tepat akan kena atau masuk kobak, jangan. Itu tidak dihitung gitu. Jadi melempar Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 lemparan. Setiap lemparan 1 batu dengan bacaan Allahu Akbar. Sebab dia tengah ranggum loh, 1, 2 taulah gitu, bisi poho gitu. Konsentrasi saja. Selesai melempar langsung berdoa apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Kemudian tahallul awal yang disebut dengan bercukur, baik laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki boleh sedikit, boleh cukur biasa atau dicukur habis. Kemudian yang keempat al-hadyu. Nah, di mana al-hadyu ini menyembelih hukumnya wajib, dan menyembelihnya tidak boleh di mana saja. Harus di tempat yang disebut manhar. Manhar tempat mencit, yang mana manhar itu adalah seputar Mekah dan Mina. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ditakdirkan ke sana, apalagi ikut ke tempat penyembelihan, akan berpikir, waduh mencit pabalatak di dia sahanu ngadahar, mending mencit di lemur. Ini tidak boleh. Sekalipun peternak besar tetap harus di sana. Wajib hukumnya. Kalau tidak menyembelih, tidak sah. Makanya ini teralami langsung Bu. Tahun 98 itu ada jamaah yang terdengar sedang menelepon, pang mencitkeun mak 2 apa 2. Saya katakan kurban Bu. Dalam bahasa kita sanes cenah, iya da cenah mencit di dia, wah mubadir. Saya katakan itu tidak boleh. Jadi kumaha cenah Ustaz, meupeung aya waktu gancang mencit. Nah, sabab lamun teu mencit teu sah ibadah haji. Nah, jadi menyembelih di sana, kalaupun di sini mau ya silahkan.
Jadi menyembelih ini hukumnya wajib. Nah kemudian yang selanjutnya tawaf ifadah. Di mana tawaf ifadah ini sering disebut tahallul tsani. Kenapa? Karena bercukur disebut tahallul awal. Kenapa ada awal dan tsani? Ini membedakannya. Tahallul awal itu menjadi halal. Larangan ihram punten kecuali satu, belum boleh berhubungan suami istri. Nu makal. Itu makal beranaon atuh. Gitu. Suruh Ustaz Usman teh mah ningali batur mah cenah tawaf. Geuna nya kelantak-tak punuk pamajikanna. Ari Ustaz kumaha da anu mah teu mawa kumaha kieu we cenah mah dihareup kitu. Moda tahallul eta teh lamun makal ari henteu rek naon atuh gitu. Jadi tahallul awal itu menghalalkan seluruh yang diharamkan, larangan-larangan ihram kecuali hubungan suami istri belum boleh. Kan kalau di tahallul awal ya, di umroh, awas ini seringkali ada pertanyaan sampai menanyakan, Ustaz, lamun tos tahallul umroh dina tamatu punten kengeng hubungan suami istri, silakan. Sebab ada kesan seolah-olah di tahallul umroh itu tidak menghalalkan yang satu itu. Padahal tahallul umroh juga menghalalkan seluruhnya. Gitu. Nah, sedangkan di dalam haji ini ada dua. Ada tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal itu mencukur, halal ganti pakaian gitu kan. Kemudian perempuan pakai lagi masker boleh gitu. Nah, sedangkan hubungan suami istri belum boleh dilakukan. Makanya nanti baru boleh seluruh larangan ihram termasuk hubungan suami istri baru boleh dilakukan setelah tawaf ifadah. Sebelum tawaf ifadah dilakukan, maka tetap yang satu itu tetap terlarang dikerjakan. Nah makanya nanti yang disebut tawaf ifadah mah dikerjakannya di Mekah. Jadi Mina teh ka Mekah heula. Caranya sama seperti tawaf biasa, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Setiap di Hajar Aswad bismillah Allahu Akbar, setiap dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad membaca Robbana Atina. Hanya tidak memakai sholat di makom Ibrahim dan tidak ada sa'i setelah tawaf ifadah. Cukup saja mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan, apa? Jumroh Aqobah, tahallul awal, menyembelih al-hadyu, dan tawaf ifadah. Tertibnya begini. Jumroh, tahallul awal, menyembelih, tawaf ifadah. Namun tartib seperti ini bukan wajib, tapi afdolu. Siga lamun wudu bu ngumah panangan ti pengker kumaha? Da tartibna sanes wajib gitu kan ya. Gitu. Nah siga kitu sabab aya nu nerangkeun ternyata mencuci yang harus didahulukan bisa dibelakangkan. Nilainya perlu nganon hesena tuh tartib gitu. Nah sedangkan dalam hal pelaksanaan ini berbeda nanti kondisinya. Artinya boleh jumroh dulu, boleh tahallul dulu bercukur, boleh menyembelih al-hadyu atau tawaf ifadah. Mana yang lebih mudah? Tapi tartib seperti ini yang dicontohkan Nabi dalam arti afdol. Makanya ada sahabat, aduh Rasulullah, saya melempar dulu baru menyembelih. La haroja, tidak apa-apa. Saya menyembelih dulu baru melempar. La haroja. Saya ifadah dulu baru melempar. La haroja. Artinya tidak membatalkan karena urutan ini bukan wajib hukumnya. Nah,
jumroh yang tadi ini dilakukannya ba'da atau dari duha sampai maghrib. Banyak orang mengerjakan jumroh akobah ini justru dia kerjakan sebelum waktunya. Kapan? Dia kerjakan sebelum subuh. Makanya mengatakan alhamdulillah saya melempar jumroh akobah itu kosong. Tidak berdesak-desakan. Eta mah sarua nu jeung jumaahan jam 10. Gitu. Pasti pangheulana gitu. Nah, jadi yang boleh melempar sebelum subuh itu bagi yang uzur. Makanya mabit di Muzdalifahnya juga tidak penuh sampai subuh. Siapa yang boleh? Satu yang uzur, yang kedua petugas haji. Makanya Siti Saudah yang badannya sudah mulai tua, gemuk, jalannya lambat, bisa menghambat yang lain, minta izin kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diizinkan dan diantar oleh sahabat, yang mana mereka petugas haji. Mabit di Muzdalifahnya itu tidak sampai pagi-pagi, setengah main we, tengah malam sudah keluar langsung ke Mina dan langsung melempar jumrotul akobah. Jadi yang boleh di Muzdalifah tidak full mabitnya dan melempar jumroh sebelum waktu subuh hanya orang yang uzur dan petugas haji. Numata lamun hayang kosong kahiji jadi petugas, kedua gering heula. Mun eta mah gitu. Nah, jadi ini ya yang perlu untuk jadi catatan. Nah, sedangkan tawaf ifadah ini afdolunya dilakukan berurutan seperti ini. Namun ada kemungkinan yang tidak bisa. Siapa? Yang dalam keadaan uzur. Dalam arti uzur itu karena sakit atau untuk kaum wanita yang sedang haid. Ainu haid tiasa tawaf teu? Hah? Kenging tawaf teu atuh? Hah? Kenging nah atuh tara. Wanita yang haid itu bukan tidak boleh tawaf, tapi tidak boleh berada di dalam itu. Makanya otomatis ketika sedang haid bukan tidak bisa tawaf, tapi tidak boleh berada di dalam masjid. Makanya nanti tertunda gitu. Kapan? Nanti saja setelah bersih. Ada yang mungkin tanggal 14 sudah selesai upacara haji, ada yang 15 tidak jadi persoalan. Atau ada yang sakit, tidak menjadi masalah, tidak pada saat itu. Yang tidak boleh itu menyengajakan. Sebab ada Bu jamaah yang dia itu karena paham aturan bahwa boleh tidak tartib dan boleh tawaf ifadah tidak pada saatnya. Akhirnya mereka mengerjakan jumroh, mabit, jumroh, tahalul awal menyembelih, tawaf ifadah mangkewe cenah mun geus balik ka Makkah. Jadi bagi orang yang tidak ada udzur tidak boleh menunda. Yang boleh menunda itu bagi yang ada udzur. Itu banyak yang begini Bu, banyak. Jadi kenapa belum tawaf ifadah? Nanti saja kan boleh, tidak harus hari ini juga. Nah, ini menyengajakan diri gitu. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian setelah tawaf ifadah ini, maka semua larangan ihram kembali halal termasuk hubungan suami istri. Itu boleh dilakukan. Nah kemudian nanti bagi jamaah setelah tawaf ifadah
ya, yang berurutan tadi pada tanggal 10, setelah melempar kemudian menyembelih, ya, menyembelih juga boleh tidak pada tanggal itu, gitu kan, boleh 11, 12, 13 di ayyamut tasyrik, seperti orang yang udhiyah di sini, bukan kurban, udhiyah gitu. Da di urang mah kurban teh mencit gitu Bu, mun teu mencit henteu tuh gitunya, padahal nu nyekal peso hungkul ge eta teh kurban. Ta urang teh Bu, orang yang melakukan pekerjaan yang diridhoi Allah eta teh orang yang sedang kurban. Ari urang kurban teu ayeuna nuju kurban sanes? Sok GR. Sok GR ibu mah eta mah teh tiasa diukur ku batur, tanya we kana diri gitu nya sanes keur aya jeung memperjuangkeun ajaran Allah nu kitu kurban, lain mencit wae. Dai mencit mah udhiyah, jalmana mudohi disebutna gitu. Nah, setelah tawaf ifadah jam berapapun tidak boleh dia ada atau nginap di Mekah. Dia harus kembali ke Mina. Sebab ada, mungkin saja dia selesainya di Mekah itu pukul 2 malam, pulang saja ke Mina. Langsung pulang ke Mina. Bagaimana kalau sampai ternyata adzan subuh masih di Mekah, sholat dulu, setelah itu pulang ke Mina. Tidak boleh bermalam di Mekah. Nah, sehingga nanti di Mina itu kita akan berada tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Untuk apa? Di 3 hari yang tadi 11, 12, 13 yaitu mengerjakan jumroh. Hanya bedanya kalau tanggal 10 kan hanya akobah 1. Sedangkan pada ayyamut tasyrik ini melempar 3 pilar, ula, wusto, akobah itu. Atau yang mengatakan juga sugro, wusto, kubro itu. Sama, itu beda sebutan. Nah, cara melemparnya sama seperti akobah. Bedanya saja kalau di ula itu melempar setelah melempar 7 dengan mengucap Allahu Akbar, menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat tangan berdoa sesuai dengan keperluan kita sambil mengangkat tangan. Di wusto juga sama, geser di tengah, melempar, setelah selesai mengangkat tangan menghadap kiblat, doa yang kita kehendaki. Sampai di akobah melempar, setelah melempar doanya sama, Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wadanban. Selesai tanggal 11 pulang di Mina lagi menginap. Tanggal 12 kerjakan pekerjaan yang sama, melempar ula, wusto, akobah. Nah, nanti apabila Bapak dan Ibu atau kita tanggal 12 selesai melempar, abdi mah rek nepi ka tanggal 12 saja, silakan. Tapi catatan, sebelum azan maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Jadi setelah melempar langsung pulang ke Mekah atau keluar dari Mina sebelum maghrib. Kalau Bapak dan Ibu atau kita di Mina maghrib itu masih berada, maka harus kembali dilanjutkan sampai tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan nafar tsani. Jadi ternyata maghrib kita masih di Mina, gitu kan? Nginep lagi semalam. Kecuali kalau Bapak dan Ibu selesai melempar jumroh, hendak pulang ke Mekah, di perjalanan azan maghrib sudah dikumandangkan, terus saja pulang ke Mekah. Sebab itu bukan berada di Mina,
tapi perjalanan menuju Mekah kemalaman. Jadi lain peting di Mina, kapetingan masih berada di Mina. Seperti jamaah haji tahun 2005, Bu. Jadi jamaah haji tahun 2005 karena banjir, setelah melempar jumroh, berdesak-desakan pulang, masih berada di Mina pada saat azan maghrib. Jamaah pembimbing kebingungan, akhirnya kontak ke Bandung, ke Dewan Hisbah. Dewan Hisbah menyatakan terus ke Mekah. Kenapa? Anda bukan berada di Mina saat maghrib, Anda kemalaman perjalanan dari Mina ke Mekah. Nah, nu teu kengeng mah ngahaja hare-hare salse di Mina geus maledog teh ngong adan maghrib tanu kitu mah teu kaasup. Harus menambah hari sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sampai tanggal 12 prosesinya disebut napar awal, sampai 13 disebutnya napar tsani. Dua-duanya boleh. Nah, yang terakhir tawaf wada. Nah, ini tawaf wada ini disebutnya tawaf perpisahan. Awas, Bu. Adanya tawaf wada ini tidak berkaitan langsung dengan ibadah haji. Makanya nanti bagi orang yang ada uzur belum melaksanakan tawaf wada tapi harus sudah keluar dari Mekah, tidak menjadi persoalan. Asal sudah tawaf ifadah. Jadi pas mau pulang atau keluar dari Mekah, baik menuju Madinah atau pulang ke tanah air, dacan tawaf wada, ibu tehen atau bapak sakit tidak mungkin tawaf wada, jangan khawatir, sudah tinggalkan saja kota Mekah. Karena tidak terkait langsung dengan kaifiah ibadah haji, tidak termasuk kepada bagian ibadah haji. Tapi adanya tawaf wada ini bagi mereka yang sedang haji. Kade, ieu teh siga mandi Jumaah, Bu. Bagi kaum laki-laki mandi Jumat itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang terkena dengan kewajiban Jumat. Tapi mandi Jumat yang ini tidak ada kaitan dengan sholat Jumat. Ngan ayana keur lalaki nu keuna ku kewajiban Jumat. Makanya ini benang merahnya harus kita lihat dengan jeli. Artinya bagi orang yang sholat Jumat teu mandi sah Jumaana, ngan dosa teu mandina. Makanya mandi poe Jumaah mah hukumna wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang terkena dengan tuntutan sholat Jumat, tapi tidak ada kaitan dengan sholat Jumat. Sama dengan tawaf wada. Adanya tawaf wada bagi mereka yang sedang ibadah haji, tapi tawaf wada tidak ada kaitan dengan kaifiat atau rangkaian ibadah haji. Nah itu Pak Bu yang disebut dengan ibadah haji. Artinya dimulai dari tanggal 8 berakhir 12 atau 13 Zulhijjah. Tempatnya Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah gitu kan. Dan boleh dikerjakan sampai 12 atau sampai 13. Bagi orang yang melaksanakan sampai tanggal 12 disebut napar awal, yang 13 disebutnya napar tsani. Tentu terkait dengan pemaparan ini jauh dari sempurna, gitu kan? Biasanya untuk yang mau berangkat haji kajiannya ini sampai 10 pertemuan, Bu. Itu. Kalau yang mau berangkat haji dikaji dalilnya, diperlihatkan kaifiat pelaksanaannya. Nah bahkan kenapa saya tidak masukkan video-videonya? Karena nanti saya khawatir justru videonya ini juga menambah durasi waktu gitu. Durasi waktu yang diperlukan.
Nah, seperti saya ambil contoh ini ya, supaya nanti biasa diagengan lagi. Nah ini Pak, ini ya, yang disebut dengan lari-lari. Sekarang pakai neon di atas. Kalau dulu hanya di dinding saja, gitu kan? Kemudian sampai ke atas, di ujung juga sampai di atas, anger we poho, gitu. Nah sekarang sepanjang laki-laki harus atau dianjurkan rali kecil, semuanya pakai neon hijau seperti ini. Nah ini neon hijaunya Bu. Ya kurang lebih 40-50 meter lah. Nah kan lari kecil, tapi ulah balap lompat. Jadi begini nantinya saya ambil yang ini kan mulai lari kecil Bu, begitu. Saya tidak bisa ngambil orang lain gitu kan, harus tepat. Terus lari kecil sampai nanti di ujung. Nah itu ya. Nah di ujung habis neon hijau, sudah jalan kaki lagi gitu kan. Jadi batur mau balap lompatnya gitu Bu, nah, gitu kan. Nah, itu bisa dilihat itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, terkait dengan isyarat ya. Nah ini isyarat Bu. Jadi di Masjidil Haram itu ada neon hijau, hanya satu saja yang nempel di dinding. Dari lantai basement sampai lantai paling atas itu satu jajar. Ya, sejajar semuanya neon hijaunya itu. Nah, neon hijau ini searah dengan Hajar Aswad. Kalau di sana, di mana nanti kita memulai itu di sini yang disebut dengan istilam atau takbil atau isyarat, meraba, mencium atau cukup dengan isyarat. Makanya dalam praktek banyak yang saya lihat, apalagi membawa rombongan komong kemun loba Bu gitu pada saatnya. Kalau ini Hajar Aswad, yang pertama kemungkinan besar semua tepat. Sampai saja mulai Bismillahirrahmanirrahim. Terus berputar, laki-laki lari kecil terus. Nah ketika yang di depan sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim, nutukan ngiluan. Padahal belum sampai tepat di arah Hajar. Padahal perintahnya menghadap ke arah Hajar Aswad di rukun Aswadi. Nah makanya nanti kita lihat harus begini Bu. Cobalah saja kita lihat. Nah itu neon hijaunya ya. Nah jalan saja dulu sebelum sampai. Bapak Ibu lihat yang lain itu mereka sudah dari sejak awal. Kio gitu. Lihat tangan mereka sudah dari jauh padahal belum sampai. Nah, ada yang satu tangan, dua tangan gitu kan. Aya nu sangeunahna ku kenca gitu. Tuh kan belum baru kalau sudah sampai seperti ini Bu. Baru sampai ya gitu. Nah, lurus dengan arah Hajar Aswad. Nah, itu lampu hijaunya. Tapi kedah untuk ulah kieu hijau Bu gitu. Nah, nanti kan terlihat pojoknya. Itu hanya patokan. Kalau kita jalan dari jauh, kadang-kadang tidak melihat ke kiri, ke kanan. Oh,
neon hejo, berarti kalau sudah di arah itu baru bismillah Allahu Akbar. Jadi ingatkan nanti dalam membawa anak-anak atau membawa jamaah ketika praktek harus betul. Akibatnya kalau tidak betul nanti di lapangan pun seperti itu. Gitu. Nah, kemudian seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini petunjuk-petunjuknya jelas, Bu. Star of Sa'i. Bahkan sekarang sudah diarahkan sejak selesai terus ditujukan. Mas'a, 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 anger weling lung. Ayo bapak kok, udah bisa maca cenah bapak mah. Oh paingan atuh. Jadi lain salah petunjuk eta mah gitu. Nah, seperti ini kan. Nah, ini di sofa naik, nah kan. Nah, dari sini naik sofa, inna sofa wal marwata min syairillah. Kan Bu tong ditinggali jalmina, Bu. Ibu mah. Nah, baru gitu kan. Menghadap ke arah Ka'bah. Gini, mengangkat tangan begini. Ya. Jadi mengangkat tangan begini. Katingali kelek ya mah Bu dari bagian ihram gitu kan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jeli berarti. Kenapa saya katakan jeli? Sebab maknya dogo make kieu ihram kene, umroh kene. Ieu mah ngahaja da ikir mawa jamaah mah hese. Ieu mah bobodoan. Dina hartos memberi contoh tah kieu prakteknya. Berarti jeli Bapak. Nah, jadi berarti kalau sudah kepala pelontos sudah tahalul, makanya pakai ihram kene gitu ya. Ya. Nah, ini. Tos buah gitu. Nah, kemudian nanti sama di marwah juga ya. Nah, hanya bedanya kalau marwah dengan sofa itu, kalau di sofa bukitnya masih nampak, kalau di marwah tidak. Tah tuh Pak, ah ini ya, saya lupa video yang komplitnya tidak di sini. Nah ini, jantan dengan ukur katingali teh, ada saja bekas batunya rata, hampir rata, gitu. Itu di marwah. Kalau di sofa tadi terlihat bukitnya masih ada, cuman ditutup dengan fiberglass sekarang. Nah, sieun kurang Indonesia nu resep batu ali gitu. Da ngarala we ka ditu Bu gitu. Nah, ini kalau ini di marwah ya. Nah, ini marwah. Nah, ini marwah, kalau tadi sofa, ini di marwah ya. Marwah marata we kieu Bu tuh. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saja sedikit memberikan gambaran kepada kita masing-masing terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan ya mangga nu naroskeun. Tidak. Kalau di Jumroh Aqobah setelah selesai yang ketujuh bismillah Allahu Akbar, langsung saja Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzanban. Yang harus menghadap kiblat itu adalah di ula dan wusta. Doanya mana saja, termasuk boleh membaca Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Ada yang lain Bu? Kalau tidak ada, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada yang perlu, saya akan dengan teman-teman di kajian online dan bidigar haji untuk dibikinkan dulu
sehingga bisa diputar termasuk videonya. Karena selama ini kalau pakai PowerPoint dibawa ke rumah, mentahannya tidak dimasukkan, videonya tidak bisa diputar. Ya, gitu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun jazakumullahu khairan katsiran ka Ustaz Anu Barantos maparkeun materi dina perihal kaifiat ibadah umrah dan haji. Satracan ditutup aya saperti bewara bilih hilap ke insyaallah akhir Januari baris aya secara praktek lapangan manasikul haji sasarana santri-santri madrasah dunia secara Balindah. Insyaallah ke panitia bahkan baris yang berpaham diri anu ngalibatkeun asatid pembimbingan di tiap madrasah itu sateacan akhir Januari. Eta kahiji sarjana biasa ku ibu bapak dipromosikeun ti media keneh ka urang kalina. Di sasarana kelas opat 5 genep. Sasarana kelas 4 5 genep. Kalabat plus SMP plus. Nu terakhir anu pilih bade anu nyanda kupon donasi ambulan itu tiasa menghubungi meja panitia bidang sosial di Palipayut. Pilih ayam bade